Konflik-konflik di Surabaya, kekuatan Indonesia, Jepang, Belanda dan Sekutu, Inggris, pendaratan Sekutu di Jakarta, begitu kabar proklamasi 17 Agustus 1945 sampai di Surabaya, Tentara Peta dibubarkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya perintah pembubaran peta telah disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam Sektie 4, A113 dan A119. Namun di wilayah Tentara ke-7 di bawah kekuasaan dan Perintah Tentara ke-16 baru dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pelaksanaannya secara efektif tanggal 19 Agustus 1945. Di Jakarta pembubaran peta dilakukan secara spontan, sedangkan KNPIT merintangi penyebarluasan proklamasi. Kemudian Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 memerintahkan agar rakyat menyusun kekuatan. Perintah ini disambut oleh rakyat dan pemuda. Mereka pun menyusun kekuatan guna menghadapi segala kemungkinan. Melihat keadaan yang eksplosif itu, Shuchokan, wali kota, segera membacakan Sabda Teno Heika dan Amanat Seiko Sikikan di Gedung Perposos Jalan Embong Malang di hadapan seluruh pejabat kabupaten, karesidenan dan jawatan di seluruh Surabaya. Selain pihak Jepang, para Indo-Belanda, Eurasian, juga merintangi gerakan rakyat yang menyusun kekuatan untuk menegakkan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Atas bantuan penuh dari Jepang, golongan Indo-Belanda kemudian membentuk Komite Kontak Sosial dengan usaha atas nama Palang Merah Internasional atau Intercros. Anggota Komite Kontak Sosial antara lain N. Bastiaans, Mr. WVCH Ploekman, Y. Hoeksema, C.A. Choning. Dengan kedok Palang Merah Internasional mereka mengadakan kegiatan politik. Beberapa tempat dan gedung strategis telah mereka duduki antara lain Yamato Hoteru atau Hotel Oranye. Para pemuda yang menyaksikan ini segera melakukan gerakan penempelan plakat pada gedung dan objek vital tulisan milik Republik Indonesia. Bendera Jepang di gedung yang telah diduduki diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Keadaan kota Surabaya mulai memanas. Pasukan Jepang yang lengkap persenjataannya diamankan, diundurkan ke pedalaman sebelum tanggal 6 September 1945, sedang interniran Belanda dan Indo-Belanda di Camp Darmo, Gubeng, Sawahan dibebaskan. Pengunduan tentara Jepang ke pedalaman itu berdasarkan perintah Panglima Tentara ke-16 sebagai realisasi hasil rapat Komando Unit Pertahanan Jawa dan Madura tanggal 21 Agustus 1945 di Jakarta. Pasukan Jepang di Surabaya diperkirakan sebanyak 10.000 orang, termasuk personel Angkatan Lautnya. Yang ditinggalkan hanya beberapa ratus orang dari Kompi Infanteri dan beberapa puluh anggota KNPIT untuk menjaga keamanan di Surabaya. 75 Angkatan Laut Jepang yang masih tersisa di Surabaya kira-kira 4.000 orang. Mulai 1 September 1945, senjata dikumpulkan di beberapa tempat tertentu, kecuali yang mereka pakai. Menilik keadaan kota Surabaya demikian tegangnya dan sewaktu-waktu bisa meledak menjadi insiden, maka pihak Jepang mulai turun tangan. Pada tanggal 30 September 1945 oleh Cian Bicho, bagian keamanan kota, dikeluarkan larangan yang ditujukan kepada Belanda atau Indo-Belanda terhadap pengibaran bendera Belanda, penyelenggaraan perayaan secara terbuka, ataupun perayaan perseorangan yang diselenggarakan secara besar-besaran untuk memperingati kemenangan Sekutu. Sebaliknya di seluruh kota Surabaya atas perintah KNI telah berkibar sang merah putih. Dalam peringatan kewaspadaan dan keamanan serta menghadapi hal yang tidak diinginkan, maka di tempat-tempat tertentu para pemuda telah mengadakan pemeriksaan. Pada waktu itu di kalangan masyarakat Indonesia terjangkit rasa kebencian yang mendalam kepada bangsa penjajah, terutama bangsa kulit putih. Tiap orang kulit putih dianggap bangsa penjajah. Tidak jarang terjadi ketegangan antara kelompok pemuda Indonesia dengan anggota Palang Merah Internasional yang anggotanya kebanyakan juga berkulit putih. Anggota Palang Merah Internasional lalu melancarkan tuduhan bahwa tugas mereka dihambat, dipersukar atau dihadang oleh kelompok pemuda bersenjata. Anggota Palang Merah Internasional yang Indo bahkan menuduh bangsa Indonesia turut campur tangan dan mengganggu tugas kemanusiaan mereka. Dalam situasi genting seperti itu, bertepatan pula dengan sedang ramai-ramainya pembentukan berbagai organisasi dan barisan perjuangan di Surabaya, pada tanggal 16 September 1945 di Jakarta, mendaratlah tentara Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu di bawah pimpinan panglimanya, Laksamana Peterson.
Pendaratan tentara Inggris sebagai bagian dari kekuatan sekutu di Jakarta merupakan Komando Khusus SEAC, Southeast Asia Command, yang diberi nama AFNI, Allied Forces for Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini terdiri dari 3 divisi. 1. Divisi India ke-23, 23 TH India Division, di bawah pimpinan Jenderal Mayor D.C. Hawthorne, mendarat di Jakarta. 2. Divisi India ke-5, 5 TH India Division, di bawah pimpinan Jenderal E.C. Mansberg untuk daerah Jawa Timur, mendarat di Surabaya. 3. Divisi India ke-26, 26 TH India Division, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ham Chambers untuk daerah Sumatera, mendarat di Medan dan Padang. Adapun perintah-perintah gabungan kepala-kepala staf sekutu yang dibebankan kepada SEAC yang harus dilaksanakan oleh AFNI adalah 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian diserahkan ke perintah sipil. Dan 5. Menghimpun keterangan tentang dan untuk menuntut penjahat perang di depan Pengadilan Sekutu. Jenderal Christison menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya tidak akan berhasil tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Christison kemudian mengadakan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia yang kemudian secara de facto mengakui adanya negara Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Selain itu, sebagai jawaban terhadap protes dari Nehru dan organisasi Muslimin Kolombo kepada pemerintah Inggris tentang dipergunakannya tentara India untuk menguasai Indonesia, Christison menegaskan bahwa tentara India tidak akan dipakai untuk mencampuri urusan politik di Indonesia. Berdasarkan pengakuan de facto terhadap negara Republik Indonesia dan penegasan tidak akan dipakainya tentara India oleh Inggris itu, maka masuknya pasukan AFNI ke wilayah Indonesia tidak dirintangi oleh para pejabat Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Malahan mereka dibantu untuk urusan tawanan perang, baik penyerahan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang, maupun orang-orang Jepang kepada sekutu. Hal ini merupakan bukti bagi dunia internasional bahwa di Indonesia telah terdapat pemerintah yang berdaulat. Meskipun demikian, ucapan Christison dengan kenyataan yang terjadi sangat berlawanan. Pasukan sekutu yang terdiri dari orang-orang India yang didaratkan di Indonesia sering menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga terjadi bentrok senjata, bahkan pertempuran besar, seperti yang terjadi di Magelang, Surabaya, Ambarawa, Semarang, Medan dan sebagainya. Pertempuran itu terjadi karena pasukan Inggris tidak mau menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Sikap mereka meremehkan para pemimpin Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, pasukan sekutu ternyata juga membawa pejabat sipil Belanda NICA, Netherlands India Civil Administration, yaitu pemerintah pelarian Hindia Belanda yang berada di Australia ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Mereka diselundupkan masuk Indonesia dengan tujuan menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda yang imperialistis itu. Ada orang Belanda yang duduk dalam SEAC untuk mengurusi kepentingan pemerintahnya, di antara Jenderal Van Ooyen, Dr. Van Mook, dan Laksamana Helfrich, dalam Perjanjian Civil Affairs Agreement, CA, antara Inggris dan Belanda yang ditetapkan di Chakwers tanggal 24 Agustus 1945, Inggris akan membantu Belanda untuk menegakkan NICA di Indonesia. Persiapan masuknya NICA itu diadakan di dalam dan di luar Indonesia. Rapwi adalah salah satu kedoknya, yang telah diselundupkan ke Indonesia antara lain Van der Plas, Abdul Qadir Wijaya Atmaja, Van Straten. Selain CCA, Inggris dan Belanda juga terikat perjanjian pembentukan Front Abda Com, Amerika British Dutch Australian Command, untuk menghadapi Jepang bersama Amerika dan Australia. Dengan dipindahkannya wilayah Jawa dan Sumatera dari SWPC ke SEAC, membuat persiapan Belanda untuk kembali ke Indonesia yang telah disusun bersama-sama MacArthur dalam NICA, Netherlands Indies Civil Administration, berantakan. Belanda harus mulai segalanya dari awal, melalui AFNI. Berkaitan dengan struktur perorganisasian NICA ini oleh Nyonya Dekker dijelaskan sebagai berikut. Perkiraan pihak sekutu bahwa mereka masih akan mampu menangani situasi di Indonesia sampai pasukan sekutu mampu menggantikan kedudukan Jepang meleset karena harus menghadapi kenyataan pahit berupa perlawanan rakyat yang semakin sengit dan meluas di pelosok Indonesia.
Pada tanggal 18 September 1945, 2 hari setelah mendaratnya Patterson, Sekutu telah menyiarkan larangan untuk mengadakan rapat raksasa, membawa senjata bagi bangsa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih. Larangan itu merupakan penghinaan bangsa Indonesia, apalagi yang harus melaksanakan perintah itu adalah Jepang. 79, menghadapi pengumuman yang menjengkelkan itu, rakyat Jakarta memutuskan untuk menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai protes. Diperjuangkan rapat itu jangan sampai gagal. Meskipun di bawah tekanan yang sangat berat dari tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap ditambah dengan pasukan tank yang mengawasi lapangan Ikada dengan ketat, pada tanggal 19 September 1945 rakyat berkumpul melimpah ruah. Dalam lautan manusia itu, Bung Karno hanya berpidato secara singkat. Dimintanya kepercayaan, dukungan dari rakyat kepada pemerintah dengan jalan memenuhi perintahnya serta tunduk dan disiplin. Setelah itu rapat bubar dengan tenang. 80 rapat Samodera 19 September 1945 di Ikada itu adalah manifestasi pertama yang menunjukkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Merupakan kemenangan moral yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. 81 pada hari yang sama di Surabaya juga terjadi peristiwa perobekan bendera di Yamato Hoteru. Pada hari berikutnya, tanggal 20 September 1945, Inggris memerintahkan Jepang untuk tetap bertanggung jawab dalam peralihan ketertiban dan keamanan. Pihak Jepang juga diwajibkan melarang adanya rapat-rapat raksasa seperti yang terjadi di Ikada, dan boleh mengambil kekerasan bila diperlukan. Dalam rapat yang sulit itu pada tanggal 21 September 1945, tentara ke-16 menyelenggarakan rapat staf. Rapat staf itu sampai pada suatu kebijaksanaan, bahkan untuk memulihkan kehormatan Jepang, lebih aman bila segera didomilisikan. Dengan demikian nama baik Jepang dapat ditegakkan. Dalam rapat itu, staf Tentara Darat Jepang ke-16 mengambil kebijaksanaan sebagai berikut. Indonesia merdeka lebih baik bagi kedudukan Jepang. Terutama Tentara ke-16. Pelaksanaan dan penarikan pasukan Jepang oleh Sekutu diusahakan secepatnya, sehingga pasukan Inggris maupun Jepang dapat secepatnya meninggalkan Indonesia, dan membiarkan Belanda dan Indonesia saling mencari penyelesaian sendiri. Sikap yang sungguh akan diambil dalam menghadapi Sekutu, khususnya terhadap hal yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Beberapa konflik yang merusakkan nama baik Jepang akan dihindari, saling pengertian antara Jepang dan Indonesia harus dijaga. Karena itu penggunaan senjata dalam menjaga keamanan harus dihindari, semua orang Jepang, anggota pasukan sipil yang bekerja pada militer tanpa kecuali akan dilindungi. Keadaan selanjutnya akan diatur sebagai berikut. Sampai saatnya pengambil alihan kekuasaan Jepang oleh Sekutu, tugas pokok tentara Jepang adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu polisi diletakkan sebanyak mungkin di garis depan, sementara tentara Jepang membantu di garis belakang. Pedalaman, pemindahan kekuasaan kepada tentara Sekutu dilaksanakan dalam bentuk pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu. Tetapi akan tetap dicoba untuk membantu pihak Indonesia guna mengambil prakarsa dan dicoba diusahakan agar tentara Sekutu mau mengakui kenyataan dan situasi di Indonesia. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.